Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya, Yana Anggraini Burukinting, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dalam Segitiga Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus kepada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Ervina sering menonton TikTok dan chat sampai larut malam sehingga sering bangun terlambat dan akhirnya absen datang ke sekolah. Pagi Bu. Pagi Ervina, silakan duduk. Kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Tidak Bu. Nah, ibu dengar dari guru piket kalau kamu sering tidak hadir ke sekolah ya? Iya Bu. Nah, kira-kira sudah berapa kali kamu tidak hadir ke sekolah, Ervina? Sudah 6 kali Bu. Menurut kamu tidak hadir ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Oke, tidak apa-apa Ervina. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi yang terpenting adalah berani belajar dari kesalahan dan berani untuk berubah. Setuju ya? Iya Bu. Nah, kalau misalkan boleh tahu, kira-kira kenapa Ervina tidak hadir ke sekolah? Saya sering nonton TikTok dan jadinya sampai tengah malam dan jadinya saya terlambat bangun. Oke, sering nonton TikTok, terakhirnya bangun terlambat ya nak ya. Nah, kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, masih ingat? Masih Bu. Kira-kira kalau terlambat bangun, akhirnya tidak masuk ke sekolah, itu melanggar keyakinan yang mana nak? Disiplin Bu. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Karena saya jadi tidak ketinggalan pelajaran dan datang tepat waktu. Nah, benar sekali. Jadi kalau misalkan kamu datang tepat waktu ke sekolah, kamu bisa belajar banyak hal, ya. Dan kamu juga bisa jadi menghargai waktu. Nah, kalau sekarang ibu tanya, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat bangun dan hadir ke sekolah tepat waktu? Saya tidak akan menonton TikTok dan jadinya sampai tengah malam. Dan saya akan coba untuk memasang alarm Bu. Benar sekali. Jadi kamu sudah punya solusi ya, Ervina, atas permasalahan yang selama ini kamu alami. Ibu berharap kedepannya nanti kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah ya nak. Oke, terima kasih Ervina. Kamu boleh kembali ke kelas ya nak. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Permisi ya Bu. Ya. Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus kedua, saat sedang mengerjakan tugas, Debbie diganggu oleh Lionel. Karena kesal, Debbie marah dan menyebut nama bapaknya Lionel. Pagi Bu. Pagi Debbie. Boleh, silakan duduk. Nah, Debbie, kemarin ibu dengar dari ketua kelas kamu kalau kamu berantem dengan Lionel ya? Iya benar Bu. Nah, kalau boleh tahu kenapa kamu berantem nak? Saya kesal Bu. Lionel mengganggu dan mengejek-ngejek saya. Karena saya kesal, saya sebutlah nama bapaknya Bu. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena sebuah alasan kan? Iya Bu, waktu itu saya mengerjakan tugas. Tiba-tiba Lionel datang dan mengganggu saya. Saya pun menyebut nama bapaknya Bu. Wah begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu juga di posisi kamu, mungkin ibu akan marah juga. Tetapi ibu bersyukur Debbie, karena kamu tidak melakukan hal yang lebih parah dari itu. Misalnya memukul Lionel. Nah sekarang mari kita ingat-ingat. Kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Kamu masih ingat? Masih Bu. Nah, menurut kamu mengejek teman dan menyebut nama bapaknya, apakah itu melanggar
keyakinan kelas kita. Iya Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Tidak menghormati teman dan orang yang lebih tua Bu. Nah, menurut kamu menghormati teman dan menghormati orang yang lebih tua itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Nah, kalau misalkan penting, menurut kamu apa hal yang harusnya kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Mencoba untuk bersabar Bu dan menahan diri. Oke. Jika ada teman yang mengganggu saya akan lapor ke guru atau ke wali kelas Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi kamu bersedia untuk memperbaiki ini? Bersedia Bu. Oke, tepat sekali. Jadi, ibu berharap ke depannya kamu bisa untuk lebih bersabar dan lebih menahan diri. Ya, Nak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Debbie. Kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama.